Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahdinia Intan Lestari dari kelas MB5B NRP 11200400054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan toko UC Outlet. Baik, untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Toko UC Outlet telah berdiri sejak awal 2016 yang merupakan satu-satunya toko yang menjual berbagai jenis pakaian branded pria buatan lokal dengan kualitas ekspor. Beberapa jenis pakaian yang dijual antara lain celana, kemeja, dan jaket. Promosi yang dilakukan toko UC Outlet masih kurang memadai sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya. Selain itu, sistem penjualan yang dilakukan juga masih konvensional, di mana pembeli harus mendatangi toko agar dapat melakukan transaksi pembelian pakaian. Sistem informasi ialah sistem yang mempertemukan kebutuhan pelanggan, pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategi, dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem informasi penjualan telah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui pemrosesan data yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara observatif. Berdasarkan kedua informasi tersebut, maka solusi yang tepat untuk toko uji outlet adalah dengan membuat sistem informasi penjualan toko uji outlet. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan toko uji outlet. Yang kedua bagaimana dampak sistem informasi penjualan toko uji outlet terhadap kegiatan transaksi jual beli. Tujuannya yaitu menjawab rumusan masalah. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama ada membantu proses promosi toko uji outlet sehingga akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua membantu toko uji outlet meningkatkan penjualan pakaian karena sudah terdapat website yang dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pembelian barang dari toko uji outlet karena sudah tidak perlu mendatangi toko secara langsung. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, studi kasus dilakukan pada toko uji outlet yang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Mall ITC Fatmawati. Yang kedua, sistem ini menangani proses pengelolaan transaksi penjualan. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu model air terjun atau waterfall model. Yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan, ada 5. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang pembuatan sistem informasi penjualan, rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan dan manfaat dari pembuatan sistem informasi penjualan, batasan terkait isi makalah, dan sistematika penulisan dalam menyusun laporan sistem informasi penjualan toko uji outlet. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi penjualan toko uji outlet. Teori-teori yang digunakan antara lain ada sistem informasi penjualan, SDLC, website, IRD, dan toko pakaian. Yang ketiga yaitu tentang analisis perancangan sistem yang berisi tentang kerangka tahapan penelitian, analisis sistem, dan perancangan sistem dalam membangun sistem informasi penjualan toko uji outlet. Perancangan sistem meliputi input, proses, output, entity relationship diagram, struktur navigasi, dan struktur tabel, dan serta desain uji coba, serta mockup. Yang keempat yaitu implementasi dan evaluasi. Yaitu berisi tentang tahap untuk menerapkan sistem yang telah dibangun pada tahap sebelumnya agar dapat menggantikan proses bisnis yang lama, serta berisi tentang evaluasi selama proses percobaan sistem informasi penjualan. Yang kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan dijelaskan dari perancangan dan pembangunan sistem informasi penjualan berbasis web, sedangkan saran berisi tentang masukan terhadap pembuatan sistem informasi penjualan pada penelitian selanjutnya. Untuk bab 2 landasan teori yang pertama yaitu sistem. Sistem merupakan sekelompok elemen yang independen tetapi saling terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan sistem yang biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar dengan melalui 3 tahapan yaitu input, proses, dan output. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah dengan cara tertentu menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang tepat baik pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Sistem informasi adalah komponen yang saling berhubungan dengan proses penciptaan dan penyampaian informasi dalam perusahaan yang memproses input berupa sumber data, kemudian diproses dengan komponen hardware, software, dan brainware
dan menghasilkan informasi sebagai output. Lanjutan dari sistem informasi ada 6 komponen sistem informasi. Yang pertama hardware, software, telekomunikasi, database, warehouse, dan sumber daya manusia. Untuk tipe-tipenya ada 7. Yang pertama ada TPS, kedua ada DSS, yang ketiga ada EIS, yang keempat ada MIS, yang kelima ada ERP, dan yang keenam ada workflow system, yang ketujuh ada export system. Selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan adalah proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi. Penjualan bertujuan untuk mencapai volume penjualan tertentu, memperoleh laba, dan menunjang pertumbuhan serta perkembangan perusahaan. Terdapat beberapa jenis penjualan, yaitu trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, dan responsive selling. Untuk cara melakukan penjualan ada dua, yaitu penjualan secara langsung dan penjualan secara tidak langsung. Sistem informasi penjualan yaitu sistem yang berfungsi untuk mengolah data-data terkait dengan kegiatan penjualan dari transaksi pembelian hingga transaksi penjualan dengan tujuan mencatat order suatu usaha, memastikan konsumen telah menerima produk dan jasa tepat waktu, mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan secara cepat dan akurat. Yang selanjutnya yaitu SDLC atau Software Development Lifecycle. Yang pertama ada planning. Perencanaan harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan aplikasi. Tahap ini merupakan plot kursus dan ketentuan tim untuk secara efektif membuat perangkat lunak, serta menetapkan batasan untuk membantu menjaga proyek agar tidak berkembang atau bergeser dari tujuan aslinya. Yang selanjutnya ada defining, yaitu mendefinisikan persyaratan yang dianggap sebagai bagian dari perencanaan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan aplikasi atau website. Persyaratan juga termasuk mendefinisikan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun proyek atau dalam hal ini website. Yang selanjutnya ada deployment, yaitu aplikasi mulai disebar ke pengguna dengan cara sesederhana portal pembayaran dan tautan unduhan di situs web perusahaan. Bisa juga dengan mendownload aplikasi di smartphone. Itu untuk proses yang terakhir ya, sebelum deployment atau setelah defining tadi ada di designing terlebih dahulu. Ada beberapa aspek. Yang pertama ada arsitektur, user interface, platform, pemrograman, komunikasi, keamanan, dan pembuatan prototype. Setelah designing yaitu tahap building dengan menggunakan aplikasi akses kontrol untuk membantu melacak perubahan kode, kompatibilitas antar tim, menemukan dan memperbaiki masalah, serta melakukan pengujian dan penyusunan kembali coding apabila telah ditemukan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu testing. Pengujian dapat dilakukan secara otomatis dan harus dipastikan setiap fungsi bekerja dengan benar, bertujuan untuk mengurangi jumlah bug atau gangguan yang dihadapi, di mana testing ini mengarah pada kepuasan pengguna. Yang selanjutnya tadi yaitu setelah testing maka deployment yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu ada website. Adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan digunakan sebagai tempat penyimpanan media yang memfasilitasi berbagai sumber daya. Beberapa tipe website yaitu search engine, news, weather, sport, educational, business, governmental, organizational, banking and finance, travel and tourist, e-commerce. Selanjutnya yaitu ERD adalah suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual yang merelasikan antara objek satu dengan objek yang lain dari objek di dunia nyata yang sering dikenal dengan hubungan antar entitas. Yang terakhir ada toko pakaian, adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion yang dapat dimiliki oleh satu atau lebih oleh orang. Dan untuk toko pakaian yang sudah cukup besar pastinya memiliki karyawan yang dapat membantu kegiatan operasionalnya. Kita menginjak kepada bab 3 yaitu analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem informasi penjualan berbasis web, toko uji outlet di Jakarta Selatan, tepatnya di ITC Fatmawati dengan metode waterfall. Berikut adalah tahap-tahapan dalam merancang sistem informasi penjualan tersebut. Yang pertama ada planning, yang kedua designing, yang ketiga building, dan yang keempat testing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya ada analisis proses bisnis. Yang pertama ada identifikasi masalah.
di mana toko uji outlet masih kurang dalam hal promosi sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan toko uji outlet serta masih menggunakan penjualan secara konvensional di mana pembeli harus datang langsung ke toko. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi pengguna. Pengguna yang terlibat dalam sistem informasi penjualan toko uji outlet yaitu pengunjung, pelanggan, admin, kasir, dan pemilik toko. Pengunjung adalah user yang hanya bisa melihat barang tanpa membeli, sedangkan pelanggan adalah user yang telah login dan dapat melakukan kegiatan jual beli di dalam sistem tersebut. Selanjutnya yaitu ada identifikasi data. Beberapa data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi penjualan yaitu ada data penjualan, data pelanggan, data admin, data kasir, dan data persediaan barang. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan yang pertama yang berfungsi untuk mengetahui kebutuhan pengguna, fungsional, non-fungsional, dan sistem yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sistem informasi penjualan. Yang pertama ada kebutuhan pengguna, seperti yang telah dijelaskan tadi, kebutuhan pengguna ada 4, yaitu pengunjung, pelanggan, admin, dan kasir. Berikut adalah tabel untuk kebutuhan pengguna, dapat dibaca lebih lanjut. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Jadi, yang pertama ada pendaftaran produk toko uji outlet. Di sini ada aktor input, proses, dan output, di mana aktor dalam mendaftarkan produk adalah admin toko, kemudian data yang dimasukkan adalah data produk dari toko tersebut, dan untuk prosesnya yang pertama ada mengisi dan menyimpan data produk pada database, yang kedua pendaftaran produk dalam website, yang ketiga pemberitahuan data berhasil disimpan, kemudian akan menghasilkan output yaitu informasi daftar produk. Hal itu terus berulang sesuai dengan kebutuhan fungsional dalam proses penyusunan sistem informasi penjualan. Untuk yang kedua ada pencatatan mitra toko uji outlet, dan yang ketiga ada pendaftaran kota, yang keempat pendaftaran admin toko uji outlet, yang kelima pendaftaran grup admin toko uji outlet, yang keenam ada pendaftaran pencatatan pemasukan keranjang belanja, yang ketujuh pencatatan pemesanan produk, yang kedelapan pencatatan konfirmasi pembayaran, yang ke-9 ada pencatatan pengiriman produk, yang ke-10 pencatatan hasil penjualan produk, yang ke-11 pencatatan total pelanggan toko uji outlet. Dan yang ke-12 ada pencatatan produk favorit, yang ke-13 ada pencatatan jumlah pengunjung. Untuk jumlah dari kebutuhan fungsional sendiri itu opsional. Ini untuk kebutuhan non-fungsional yang berguna untuk mengetahui spesifikasi sistem beserta hak akses pada sistem informasi penjualan toko uji outlet. Ada 2 kriteria yaitu keamanan dan kecepatan jaringan. Untuk keamanan, login user menggunakan username dan password dan diberikan batasan setiap pengguna dengan identifikasi informasi login. Untuk kecepatan jaringannya yaitu menggunakan satu server yang terintegrasi dari pusat hosting sehingga transfer data lebih cepat dan akurat. Untuk kebutuhan sistem ada 2, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada perancangan sistem atau designing. Ini untuk input, proses, dan output. Jadi di sini kita merincikan data-data yang perlu di-input, kemudian proses apa yang dibutuhkan data tersebut agar menghasilkan output yang kita inginkan. Dan untuk penjelasan dari masing-masing proses atau masing-masing tahapan ada pada tabel berikut. Ini untuk lanjutan dari proses output. Lalu yang selanjutnya ada proses designing. Yang pertama ada entity relationship diagram. Berikut adalah gambarnya dan ada struktur navigasi. Ini ada struktur navigasi pengunjung, struktur navigasi pengguna, dan ada struktur navigasi halaman administrator. Selanjutnya ada struktur tabel. Yang pertama ada produk. Hal ini struktur tabel ini itu digunakan kita untuk memudahkan dalam proses penyusunan penginputan data yang akan kita gunakan dalam sistem informasi penjualan. PK ini merupakan primary key atau kunci utama. Lalu untuk FK
K ini merupakan foreign key atau di mana misalnya pada ini admin group ada FK, yaitu karena dia saling berhubungan dengan tabel sebelumnya, seperti itu. Berikut dapat dilihat untuk lebih lanjutnya. Untuk jumlahnya sendiri itu juga tergantung dengan kebutuhan kita. Lalu ini ada desain input dan output. Yang pertama ada desain I/O halaman pendaftaran, desain I/O halaman utama pengunjung, desain I/O halaman keranjang belanja, alamat pengiriman, konfirmasi pembayaran, login administrator, produk pada administrator, penjualan pada administrator. Dan ini untuk desain uji coba dari tiap-tiap tahap yang kita inginkan. Yang pertama ada login, dapat dilihat sendiri untuk prosesnya bagaimana. Dan ada tambah admin baru, tambah pesanan, ada keranjang belanja, form pemesanan produk, dan konfirmasi pembayaran. Lalu yang terakhir ada form laporan. Dan berikut adalah daftar pustaka dari penyusunan laporan sistem informasi penjualan toko OJ Outlet. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.